Pak Hasto tersangka, PDIP melawan. Dalam satu konferensi pers yang digelar oleh elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam merespon penetapan KPK terhadap Pak Hasto sebagai tersangka, kaum elit politik menyampaikan bahwa ini adalah kado yang istimewa bagi mereka dan disebut sebagai satu kado Natal. Tetapi saya kira ini tidak dapat dimaknai sebagai sebuah kado Natal. Jangan sampai ada pemahaman yang keliru tentang makna Natal itu sendiri. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan berteriak atau memaki, apalagi mengumbar emosi di sana sini. Don't raise our voice, emotion but argument. Baik teman-teman, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat merayakan Natal bagi teman-teman umat Kristiani di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang bisa mengakses konten Bukan Partai Politik. Semoga damai Natal bisa menjadi berkah bagi kita semua, kehidupan umat manusia. Karena Natal itu adalah untuk semua manusia. Kita kembali kepada persoalan penangkapan atau penetapan ketersangkaan atau penetapan tersangka pada Pak Hasto yang kemudian dinilai oleh para elit partai sebagai sebuah kado Natal, dan juga saya melihat beberapa judul-judul konten dari teman-teman media sosial juga menyatakan itu sebagai kado Natal. Ya, disinilah semua persoalan terkait dengan memang ada nuansa sentimental sentimental terkait dengan persoalan momen suci bagi teman-teman umat Kristiani terkait dengan perayaan Natal ini. Tetapi saya kira kalau ini dikorelasikan atau dihubungkan dengan persoalan Natal sebagai kado Natal tentang penetapan tersangkanya Pak Hasto, saya kira ini kita bias atau kebablasan ya. Karena kado Natal itu adalah nuansanya adalah keselamatan, nuansanya adalah kasih, nuansanya adalah damai sejahtera ya, dan itu yang saya pahami. Nah, tentu dalam konteks nuansa Natal ini tidak ada permusuhan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK itu merupakan sebuah mekanisme yang sangat alamiah, yang boleh dikatakan banyak orang yang berspekulasi bahwa ini merupakan penetapan politis ya, bukan penetapan hukum. Nah, ini juga yang kemudian dalam konten sebelumnya saya katakan bahwa politik dan hukum itu memang dia saling berkelindan ya, bahwa kita sudah lihat dalam catatan sejarah selama ini biasanya memang penetapan tersangka itu terjadi pada momen-momen khusus ya, pada momen misalkan seusai sholat Jumat, itu biasanya umumnya KPK atau kepolisian melakukan gelar konferensi pers terkait dengan penangkapan, penetapan kasus tersangka dan sebagainya. Begitu juga kalau dalam konteks ini harus dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya natural saja, alamiah saja, karena bagaimanapun juga KPK baru saja dilantik ya, dikukuhkan sebagai pengurus atau katakanlah mereka-mereka yang diberikan tanggung jawab dalam rangka agenda pemberantasan korupsi yang sejalan dengan misi Pak Prabowo dalam konteks mengejar mereka-mereka yang tersangkut pada masalah-masalah hukum, masalah-masalah pidana ya, di seputar persoalan korupsi ya, penyuapan dan sebagainya. Nah, tentu dalam konteks ini kita harus memandangi bahwa hari Natal ya adalah hari yang sifatnya ya akan tetap bergulir, di mana di hari Natal itu ada orang yang sakit, ada orang yang berpergian, ada orang yang meninggal, ada orang yang tertangkap melakukan tindak pidana,
atau bahkan melakukan sendiri, ya, ditangkap dan melakukan dan ditangkap. Nah, itu bolak-balik saja. Dan ada yang tidak makan juga, ada yang berlebihan dalam makan dan sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah hal yang biasa saja, ya, bahwa ini bukan spesial bicara tentang kado Natal, atau apalagi mau bicara tentang dendam kesumat. Ya, dalam beberapa konten mengatakan bahwa ketika habis dipecat PDIP, Pak Jokowi melawan, Pak Jokowi kemudian mendor-dor-dor-dor, ya, semua itu dihubungkan seperti itu, dan kemudian ditafsir tentang biarlah waktu yang menguji dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang ya sah-sah saja untuk dikorelasikan, tetapi kita harus lihat bahwa kadang-kadang problem-problem yang terlihat tersambung itu sebenarnya tidak tersambung. Jadi saya hanya bisa melihat, mau mengatakan bahwa mekanisme tentang penetapan tersangka Pak Hasto oleh dalam hal ini adalah KPK, itu mekanisme yang memang kalau kita lihat, kita runut tentang kehadiran KPK itu kan juga proses politik, ya. Proses politik yang sifatnya normatif, ya. Misalkan dia diusulkan oleh pemerintah, kemudian diseleksi oleh anggota DPR, ya, misalkan Komisi 3 terkait dengan persoalan struktur, ya, kepengurusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi itu mekanisme ya politik, ya, dan kita tahu bahwa pemilihan, penetapan atau katakanlah usulan terkait dengan siapa-siapa yang akan diusulkan oleh pemerintah itu juga kan tentu ada pertimbangan politik. Sama halnya ketika diloloskan atau tidak diloloskan oleh DPR, itu semua akan ditimbang. Kalau ini orang, ya, kredibilitasnya, kompetensinya, kapasitasnya, bibit bobotnya seperti ini, dan dampak yang bisa dia timbulkan begini-begini, semuanya adalah kalkulasi politik. Jadi ini kita tidak perlu harus berdebat apakah ini murni hukum atau murni politik, ya. Semuanya akan berkelindan. Yang saya katakan kemarin itu wilayah penegakan hukum itu selamanya akan abu-abu, ya. Makanya ada mekanisme yang disebut dengan mekanisme tebang pilih. Tebang pilih itu bukan sesuatu yang sifatnya negatif melulu, tetapi juga positif dalam pengertian bahwa tebang pilih itu mekanismenya selalu akan menghitung dampak yang akan dihasilkan. Ya, apakah ini mendatangkan kemanfaatan bagi bangsa dan negara, atau justru sebaliknya akan menghadirkan kekeosan atau kekacauan dan sebagainya. Inilah yang kemudiannya akan ada yang namanya titik equilibrium, titik keseimbangan, di mana segala keputusan, kebijakan KPK, kebijakan kepolisian, kebijakan kejaksaan dan sebagainya, itu semua dihitung dalam konteks apa yang bisa diberikan, dampak yang diberikan. Nah, di sini saya kira kita harus melepaskan ini dari konteks yang disebut dengan kado Natal, ya. Ini memang mekanisme yang alamiah, ya, mekanisme yang sifatnya ya sebagaimana seharusnya terjadi dan senyatanya terjadi dalam sebuah konteks bernegara, ya. Bahwa sekali lagi dalam perspektif Thomas Hobbes, inilah hak kedaulatan kekuasaan yang kita berikan kepada mereka untuk mengatur. Nah, tentu penguasa akan punya hitungan-hitungan tersendiri, ya. Ekonomi politik, ekonomi kekuasaan itu selalu punya rumus-rumusnya, sehingga apapun yang terjadi, prinsipnya bagi kita adalah jangan sampai kita memang melakukan apa yang seharusnya kita tidak lakukan, ya. Nah, kalau dalam perspektif katakanlah adagium atau pepatah yang mengatakan bahwa have I become your enemy by telling you the truth, ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Artinya KPK menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, ya, ditemukan sebuah temuan-temuan yang simpulannya adalah bahwa memenuhi kriteria tentang ketersangkaan itu. Dan tinggal bagaimana Pak Hasto dan tim dari PDIP mencoba untuk membantu Pak Hasto agar supaya Pak Hasto, ya, betul-betul, ya, just say yes or no, ya, bahwa terlibat atau tidak, kan seperti itu. Katakan ya atau tidak, lebih dari itu adalah sebuah kejahatan. Nah, ini penting untuk dipahami, dan kita sudah tahu persis bagaimana ketika pemanggilan awal-awal Pak Hasto kan dengan keberanian mengatakan kita hadapi, kita lawan sebagai warga negara yang baik. Nah, saya kira ini yang ditunggu oleh publik, ya. Justru
Pak Hasto lah yang akan bisa memberikan kado Natal yang baik bagi bangsa dan negara ini, bagi penegakan hukum, ya, bagi transparansi proses-proses hukum. Dan ya, sampaikan saja bahwa memang keterlibatan apapun itu, sangkaan itu harus dijawab, ya, dengan semua perspektif-perspektif yang bisa dikedepankan. Saya sangat yakin bahwa kita berharap bahwa Pak Hasto bisa lepas dari sangkaan itu, ya. Tentu kita tidak berharap bahwa politik kita ini semakin kacau, ya, bagaimanapun juga semua kita akan mendapatkan dampak, ya, tetapi tentu bahwa tidak ada ruang bagi proses di mana korupsi merajalela, suap di sana sini, ya, sehingga itu kemudian menghilangkan, ya, kekuatan daya bargaining position negara terhadap tujuan mensejahterakan rakyat. Nah, kalau kita bicara tentang kado Natal, ya, kado Natal yang sesungguhnya adalah memberikan hak hidup yang layak, yang baik, yang damai, yang sejahtera, stabil, berkeadilan, dan itu yang disebut sebagai kado Natal. Dan tidak harus dalam konteks selebrasi budaya, ya, bahwa Natal itu terjadi dari hari ke hari, day by day. Ya, sekali lagi selamat Natal buat teman-teman yang merayakannya, bukan partai politik.